Selamat siang pemirsa, saya Kak Rose. Hari ini akan mengajak Anda untuk menguak kisah dan misteri di balik sosok seorang perempuan yang misterius. Siapakah dia? Kisah kehidupannya banyak menimbulkan cerita-cerita simpang siur di luar sana. Semuanya akan kita luruskan hanya di Rumpi No Secret. Berita terhangat Rumpi kali ini. Isu pernikahan Cita-Citata dengan Galih Ijong masih terus mewarnai media layar kaca layaknya bola-bola panas. Setelah mensomasi sang istri, Ijong yang kesal karena tidak diakui sebagai suami oleh Cita, akhirnya membuka aib masa lalu Cita-Citata yang pernah bekerja menjadi pemandu lagu di sebuah rumah hiburan karaoke. Ketika dimintai keterangan mengenai kabar tak sedap itu dengan berurai air mata, Cita-Citata tidak memungkiri dan mengungkapkan kebenaran berita tersebut. Kabar bahagia datang dari Gracia Indri dan David Noah yang menikah 28 Desember kemarin. Salah satu pentolan grup band Noah ini memang tidak butuh waktu lama untuk menaklukkan hati Gracia Indri. Kini Gereja Katedral Santo Petrus di kota Bandung menjadi saksi tempat keduanya mengucapkan janji sehidup semati. Gaya pernikahan yang santai memang menjadi ciri khas dari kedua pasangan ini. Hal itu terlihat dari konsep resepsi yang diadakan di sebuah resort di kawasan Dago Bandung itu yang dibuat tanpa adanya kursi pelaminan. Gracia mengungkapkan pernikahannya yang bercita rasa Eropa ini ingin menunjukkan kesan hangat dan dekat sehingga mempelai bisa berbaur dengan 400 tamu undangan tanpa harus berjam-jam duduk di kursi pelaminan. Semuanya. Kok kalian tadi tidak menyanyikan lagu selamat ulang tahun? Kan tadi saya baru tiup lilin. Oke. Baik, nah tentunya Anda ingin tahu siapa sih perempuan misterius yang akan kita kuak di sini ya? Sebelumnya kita lihat dulu tayangan yang berikut ini. Tidak semua artis atau publik figur dengan serta-merta mencurahkan apa yang menjadi urusan pribadinya kepada media. Banyak media yang memburu setiap yang menjadi hot gossip dari setiap artis. Akan tetapi beberapa artis ini memilih menulis buku biografi dirinya untuk mencurahkan apa yang terjadi di kehidupan pribadinya. Tahun 2009, Krisdayanti meluncurkan sebuah buku biografi yang berjudul My Life, My Secret, Catatan Hati Krisdayanti. Dalam buku ini, Krisdayanti menumpahkan sisi batin dan ungkapan hati kecilnya. Diva Indonesia ini secara terang-terangan mengakui pernah menjalani operasi plastik, kecanduan narkoba, dan hampir ditalak oleh suaminya saat itu, Anang Hermansyah. Bermula dari keinginan untuk menjadi diri sendiri agar hatinya lega dan bahagia, KD mengungkapkan kejujuran yang menjadikan sang diva menjadi semakin tangguh setelah semua kejujurannya terungkap. Di tengah derita akibat kanker serviks yang diidapnya, Julia Perez atau yang akrab disapa Juppe tak patah arang. Hari Senin 27 Oktober 2014 menjadi hari di mana Juppe meluncurkan buku dirinya berjudul Juppe My Uncut Story. Secara gamblang, Juppe bertutur tentang awal karir dan jatuh bangun dalam menapaki dunia entertainment, termasuk perjalanan cintanya, isu-isu seputar dirinya, hingga Juppe mengungkapkan soal pandangan miring orang karena ukuran berat 36D, nikah siri, dan mengaku pernah ditawari bayaran 2 miliar rupiah untuk tidur bareng pejabat. Dan yang menarik, Juppe mengulas panjang lebar tentang penyakit kanker serviks yang pernah diidapnya. Juppe berharap buku ini menjadi jawaban dari banyaknya orang yang penasaran dengan kisah hidupnya. Perseteruan dengan suami, Ludwig, karena gugatan batal nikah tidak membuat Jessica Iskandar patah semangat untuk menyelesaikan buku autobiografi. Buku yang diberi judul Jedar, Power, Love, Life, Lord ini mulai ditulis saat ia tengah mengandung putranya Elbarak Alexander di tahun 2013. Buku ini menceritakan sekelumit kisah hidupnya, terutama saat menjalani proses kehamilan. Jessica memasukkan nama Ludwig pada bagian bawah halaman ucapan terima kasih. Ia menganggap Ludwig telah mengajarkan manis dan pahitnya kehidupan.
Buku setebal 152 halaman ini merupakan buku kedua yang ditulis Jessica yang didedikasikan untuk anaknya dan resmi diluncurkan di penghujung tahun 2014 ini. Itulah kisah beberapa artis yang mengungkapkan kehidupan pribadi dan kejujuran dalam dirinya melalui buku. Apakah para artis memang benar merasa nyaman jika kisah hidupnya dituangkan dalam buku? Atau kejujuran dan kehidupan pribadi mereka dikomersilkan untuk kesuksesan melalui buku? Kita akan bahas selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Kalau kita membaca buku biografi seseorang, tentunya yang diharapkan adalah kita bisa mengambil hikmah dari buku-buku tersebut. Dan saya punya hikmahnya untuk diri saya sendiri. Hikmahnya adalah saya juga akan meluncurkan buku saya, yaitu buku tabungan. Saingan sama Roro Fitria kemarin ya kan. Oke, siapakah tamu misterius saya? Apakah yang ada di antara tadi? Kade? Kade atau Jupe atau Jedar? Ayo. Oke. Oh, Po Eli. Oke, baiklah. Gak usah tunggu lama-lama, langsung saja kita panggilkan. Inilah bintang tamu saya yang luar biasa, misterius. Jangan ganggu aku lagi. Jangan ganggu aku lagi. 3 bulan Tepuk tangan dong untuk Jessica Iskandar. Hari libur saya habiskan untuk membaca habis buku Jessica Iskandar. Terima kasih kakak. Kamu sudah beli belum? Mana? Sebelum kita ngobrol-ngobrol sama Jessica Iskandar, kita lihat dulu seperti apa sih profil perjalanan karir dari seorang Jedar berikut ini. Berawal dari keinginannya untuk membeli rumah sendiri membuat Jessica Iskandar atau yang akrab disapa Jedar terjun ke dunia hiburan di usia 17 tahun. Mengikuti berbagai proses casting, nama Jedar pun akhirnya melejit lewat film Dealova di tahun 2005, di mana ia berperan sebagai sosok Kara. Setelah menjalani kuliah selama 3 semester, di tahun 2011 Jedar harus rela mengorbankan kuliahnya demi karirnya sebagai salah satu host presenter musik di salah satu stasiun televisi, menggantikan sosok Luna Maya. Di program acara musik itu jugalah yang menjadi tanda awal pertemuannya dengan Olga Syahputra. Lingkungan program musik yang penuh dengan atmosfer komedian membuatnya harus bermanuver dalam menciptakan lelucon-lelucon segar. Terbukti dengan gaya innocent yang dibalut girly, ditambah dengan rayuan maut yang terlontar dari mulut Jedar itu, tak ayal membuat penonton terpingkal penuh tawa. Jessica menyebut dan mengakui bahwa pengetahuannya dalam hal komedi banyak dibantu oleh sosok Olga. Tanpa malu-malu, artis yang rela melakukan diet makan mentah itu agar menjaga penampilannya ini mengakui bahwa ia begitu mengagumi sosok Olga. Namun, banyak yang menilai kedekatan mereka hanyalah settingan belaka untuk mendongkrak popularitas sebuah acara yang tengah mereka jalani. Awal tahun 2014, sosoknya tiba-tiba saja menghilang dari panggung hiburan dan layar kaca. Kabar santer berhembus menyebut Jessica menghilang ke Amerika dalam keadaan tengah berbadan dua dan sudah menikah dengan salah seorang pria bangsawan Jerman, Ludwig Franz Wilbald. Pernikahan diam-diam itu dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Elbarak Alexander yang lahir di Amerika pada bulan Juli tahun 2014. Kepulangannya ke Indonesia bulan Agustus kemarin pun menimbulkan banyak tanda tanya. Mengapa Jessica pulang memboyong anak tanpa didampingi sang suami tercinta? Publik pun semakin dibuat heran dengan berbagai isu misterius yang seakan ditutup-tutupi oleh Jessica. Mulai dari wajah anak yang tak pernah ia perlihatkan ke media, siapa sebenarnya sosok suaminya, kasus pembatalan pernikahan yang digugat oleh Ludwig, hingga kabar Jessica akan memuat foto anaknya dengan imbalan 500 juta rupiah. Di hari Ibu tanggal 22 Desember kemarin, Jedar pun meluncurkan sebuah buku, Jedar Power. Dari buku tersebut terungkaplah kisah pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 11 bulan Desember tahun 2013. Kisah kehamilannya, berikut wajah sang anak Elbarak yang selama ini tidak pernah tampak di media. Namun yang menjadi tanda tanya besar, mengapa kabar bahagia ini sengaja ditutupi Jedar dengan segala kesan misterius yang dibuatnya, dan apakah Jedar bahagia dengan segala rahasia yang disimpannya? Saksikan kisahnya hanya di Rumpi No Secret.
ngelihat VT-nya deg-degan nggak? Komplit ya VT-nya. Komplit. A sampai Z A ya. sampai Z. Dan ini kita akan saya akan membagi cerita mengenai buku yang saya baca kemarin ini. Ada satu part di mana tadi tentang Olga, ya itu juga menjadi tanda tanya besar barangkali buat semua orang. Di sini Jessica mengatakan bahwa Olga itu di buku yang pertama sudah dijelaskan bahwa Olga itu lebih dari sekedar rating teman atau pacar. Gitu. Dia itu adalah seorang guru, sahabat, dan sosok yang penuh kasih sayang. Jessica bisa ceritakan nggak sih apa sih yang sebagai seorang guru, apa yang Olga ajarkan kepada Jessica? Banyak banget Kak. Pertama, aku itu kan bukan komedian, bukan juga presenter. Dan tiba-tiba suatu hari aku ketemu sama dia di sebuah acara yang aku nggak tahu apa-apa. Terus udah gitu, dia meskipun semua orang pasti udah tahu dia gitu. Ketemu aku, dia bukan orang yang sombong, tapi dia orang yang ngajarin. Dia Apa orang yang yang diajarin sama dia? Contohnya apa? Pokoknya ada waktu itu hari pertama ketemu, dia bercanda gitu. Mungkin ada kata-katanya sedikit yang aku nggak biasa dengar gitu. Aku cuma duduk diam gini, terus udah gitu dia nyamperin aku, dia bilang gini, Jess, nggak usah dimasukin ke dalam hati. Apa yang aku omongin tadi itu, aku cuma bercanda. Kalau misalnya aku nggak suka sama orang itu, aku nggak mau ngomong sama orangnya. Aku tuh tadi cuma bercanda, maaf ya Jess. Dari situ aku udah ngerasa, ya ampun, kok dia mau minta maaf sama aku. Padahal sebenarnya kata-kata juga cuma kata-kata, nggak akan bikin luka atau apa gitu, cuma kaget aja gitu sebenarnya. Sebetulnya kalau kamu sendiri, apakah Olga juga mengajarkan ke kamu bagaimana caranya menghadapi ketika nama kamu di atas itu kan banyak, kemudian kamu punya banyak penggemar, sekaligus juga banyak haters gitu. Apakah dia juga mengajarkan bagaimana cara menghadapi itu? Yang pasti sih selama waktu aku deket sama Olga itu kan setiap hari ketemu Kak. Yang pasti segala curhatan yang senang, yang sedih, apapun itu pasti saling tuker pikiran, saling tuker cerita gitu. Jadi misalnya aku ngerasa, Kak, kok aku diomongin begini ya Kak gitu. Terus Kak Olga bilang sama aku, Jess, gak usah diperduliin orang mau ngomong apa, terserah dia mau ngomong apa, yang penting kita tahu dalam diri kita, hati kita baik. Oke. Kalau kamu lihat di tahun 2014 ini, kamu pergi berlibur. Tapi di saat yang sama juga sahabat kamu, guru kamu, Olga, juga tengah menghadapi masalahnya, sakit, ya berat gitu juga yang dihadapi. Apa yang kamu rasakan? Kalau ngomongin Olga itu gimana ya? Dia adalah salah satu orang yang berperan penting dalam karir aku, kehidupan aku. Susah senang, jelek bagusnya aku dia tahu. Dan nggak pernah nyangka kalau saat aku waktu itu pergi, waktu itu aku ke Jepang, sebelum ke Amerika aku ke Jepang. Dia itu terakhir marah sama aku, dia bilang katanya, lu jangan bohongin gue, lu kapan pulangnya, kayak gitu-gitu. Dia udah marah tuh, makanya ngomongnya lu gue. Bentar kok Kak, aku ntar pulang. Nanti kalau aku pulang, kalau Olga masih mau kan ngomong sama aku, karena waktu itu dia marah. Udah deh, males gue, kenapa sih lu mesti pergi-pergi segala, katanya gitu. Terus udah gitu, iya Kak, aku perginya nggak lama kok, ntar juga aku pulang lagi. Terus udah gitu, ya udah aku pergi kan. Gak taunya ya selama aku di sana aku cuma terima kabar dia sakit. Semakin lama semakin parah. Sedih aja karena aku ngerasanya, berharapnya ketika aku pulang nanti punya kabar yang bahagia. Pengennya dia ada di sini, pengennya dia orang pertama yang aku kasih tahu gitu. Karena aku banyak cerita sama dia. Termasuk dia, kamu ingin dia juga orang yang pertama kamu kasih tahu kamu sekarang sudah menjadi seorang ibu. Iya, dia orang yang aku sebenarnya pengen banget lihat reaksi dia gitu. Tapi ya pasti dia, aku pernah dimimpiin sih. Apa ceritanya? Jadi waktu itu aku lagi hamil besar, terus di Amerika waktu itu aku lagi tidur, aku terbangun, ada Kak Olga di samping aku. Dia bilang dia pakai baju hijau, baju
baju rumah sakit. Dia pakai baju hijau, terus dia duduk aja gini, terus aku bilang Kalga gitu. Kalga datang gitu, karena aku kangen banget kan, Kalga gitu. Terus udah gitu Kalga cuma megang tangan aku gini. Abis itu aku ngomong kan, Kalga gitu. Aku nggak tahu sih, nggak jelas aku ngomong apa. Tapi dia berdiri, terus dia pergi menjauh pelan-pelan, jauh banget perginya. Udah sejak saat itu aku kebangun, aku kaget, aku langsung nangis, aku kangen gitu. Dan kamu sempat ke Singapura juga ingin menjenguk Olga. Sempat waktu itu aku ke Singapura. Tapi kamu nggak sempat bertemu ya? Nggak. Nyesel dong. Padahal aku udah ngumpet-ngumpet. Ngumpet-ngumpet gimana maksudnya? Kan masuknya pakai kartu. Aku nggak diizinin, tapi aku tahu dia ada di dalam. Begitu ada orang yang keluar, aku langsung masuk. Terus udah gitu, aku mindik-mindik gitu. Aku liatin setiap kamar, aku masukin. Tapi ada satu kamar yang ada security di depannya. Tuh aku yang nggak bisa masuk kamar itu doang. Kamu mengira yang kamar ada security-nya itu adalah kamar Olga? Kayaknya, karena di semua ruangan itu yang aku masukin semua ruangan. Cuma ruangan itu yang aku nggak bisa masuk karena ada security-nya. Kamu ke Singapura saat itu pada saat kamu sudah melahirkan, sudah bawa L? Sudah pulang ke Indonesia. Terus udah di sini seminggu, aku langsung ke Singapura Untuk menjenguk Olga. Oke. Kira-kira Olga, kamu bilang Olga tahu segala kisah cerita. Apakah juga termasuk kisah percintaanmu dengan Lutfi? Dia tahu. Apa komennya? Karena dia kan suka mengkomentarin pacar-pacar teman-temannya tuh, ke Raffi Ahmad seperti itu. Apakah ke kamu juga kayak begitu? Kalau komennya ya gini, waktu itu sih dia bilangnya, udah lu ngapain sih, ntar lu dibohongin lagi gitu. Cuma ya aku yang namanya perempuan taunya cuma cinta-cinta, cuma taunya bahagia, seneng ya. Kadang-kadang omongan orang tua sendiri aja dulu waktu remaja jarang kita dengerin, apalagi omongan teman gitu. Kamu ketemu di mana sih sama Ludwig? Ketemunya di Jakarta. Ketemu di Jakarta. Kamu tahu latar belakang dia kerja apa waktu itu? Dia kerja di sini atau liburan? Kerja di sini. Oh, dia kerja di sini. Kerja di sini. Okay. Tapi memang kamu seneng aja pacarnya sama orang bule-bule gitu, kayak pacar yang sebelumnya di situ juga bule gitu. Iya. Apa sih enaknya pacaran sama orang asing tuh apa? Kenapa? Ini yang lokal banyak nih, lokal konten ya. Apa ya, biasanya tuh lebih romantis. Ya sempet juga punya pacar orang Indonesia, tapi nggak berjalan lama. Beda sama bule ya, lebih lama ya. Oke. Baik, kita punya satu tamu juga untuk berbincang-bincang bersama kita. Dan tamu kita ini adalah seorang pria. Apakah dia juga tahu kisah-kisah Jessica Iskandar? Apakah dia pernah jatuh hati pada sosok Jessica Iskandar? Coba kita intip, seperti apa orangnya? Coba ya, lihat ya siluetnya, coba kayak apa tuh badannya? Seksi nggak nih cowok? Loh, bohai nggak? Coba kita intip. Bibirnya? Bisa nebak nggak? Siapa? Apa yang akan keluar dari bibir pria itu nanti? Tentang Jessica Iskandar, jangan kemana-mana ya. Tetap di Rumpi No Secret. Tentunya Anda semua ingin tahu kisah apa yang dibawa oleh Jessica Iskandar ya, karena itu beli bukunya Jedar Power. Ya saya nih Mbak. Oke, saya ingin tahu mengenai pengalaman Jessica Iskandar sebagai seorang ibu, karena buku ini ditulis pada saat Jessica sedang hamil. Saya merasakan sekali emosi dia tuh sedang melo gitu ya, happy banget. Kadang-kadang melo gitu nggak sih? Enggak sih. Nggak melo? Nggak melo. Happy aja? Happy aja. Tapi banyak sekali kamu merefleksikan tentang omongan orang, tentang kehidupan, tentang Tuhan, tentang banyak gitu. Mungkin ini hasilnya. Tapi saat hamil sih so far happy aja. Happy, so good, everything. Pada saat pertama kali kamu lihat bahwa ya kamu hamil, apa sih yang kamu rasain? Rasanya
Yang pasti jantung berdebar-debar. Kaget. Terus masa sih bisa terjadi sama aku gitu, maksudnya yang loncat sana loncat sini gitu, terus tiba-tiba bisa hamil gitu. Jadi ya seneng banget. Muka kagetnya gimana waktu itu? Berapa kali kamu tes untuk meyakinkan bahwa iya benar hamil? Sekali doang atau kamu beli lagi untuk meyakinkan? Beli lagi itu selama sebulan, hampir tiap 2 hari ngecek. Apa benar? Apa benar? Hasilnya? benar. Sampai ke berapa akhirnya? Iya deh bener kayak Sampai gitu. akhirnya beli test pack tuh sampai lusinan. karena udah capek, tiap ke belakang cek positif, udah deh test pack yang ini nggak usah dipakai, sayang buat nanti aja kalau hamil lagi. Pertama kali ngeceknya di mall. Di mall? Iya. Oh, karena beli langsung ngecek iya, gitu ya? beli langsung ngecek karena penasaran gitu. Kok ada yang berubah dengan diriku gitu ya? Karena waktu itu udah telat, terus udah gitu badan tuh panas dingin gitu. Oh, kamu menduga ini ada sesuatu ya, coba dia tes pack gitu ya? Di mall, pengen buru-buru tahu ya? Oke, terus ini cerita mengenai proses melahirkannya ya. Di buku ini dijelaskan bahwa karena masalah kesehatan, jadi jeda di usia 7 bulan kehamilan itu harus melahirkan ya? Iya, karena kena penyakit. Penyakit apa? Pertama kolestesis, itu 2 minggu terakhir kepala migrain, terus tangan tuh kebas, gatel-gatel, telapak kaki juga gatel-gatel. Akhirnya seminggu kemudian hasil darahnya keluar. Pas periksa itu udah nggak boleh pulang sama dokter. Terus langsung diinduksi. Berapa hari kamu diinduksi? 4 hari saja. 4 hari diinduksi ya, berasa 4 banget. 4 hari diinduksi. Di hari kedua ternyata ada penyakit baru. Apa itu? HELLP syndrome. Apa itu? Jadi di dalam hati ini yang ngalirin darah ke janin itu tersumbat darah beku. Oh, oke. Jadi mau nggak mau itu harus keluar gitu. Kenapa kamu bisa kena penyakit itu? Stres, Bu? Mau melahirkan? Enggak sih, sebenarnya itu penyakit nggak tahu sebabnya. Dokternya sendiri bilang itu bisa terjadi pada siapa aja ibu hamil. Tapi nanti setelah ibu hamil ini melahirkan, hilang sendiri gitu. Nah, cerita mengenai diinduksi ya, di hari keempat ya. Itu kan kalau orang hamil induksi itu kontraksinya lebih cepat daripada kontraksi. Induksi itu ada 3 macam di Amerika. Ada yang pakai balon, yang diinfus, sama yang minum pil. Kamu yang mana? Aku pertama yang pakai balon. Baru dimasukin 10 menit. Waktu ke belakang udah keluar lagi. Terus ganti pakai yang diinfus. Udah hari kedua nggak ada perubahan. Akhirnya minum pil. Minum pil udah mulai ada bukaan, tapi karena jalannya slow, balik lagi ke infus. Akhirnya diinfus lagi sampai hari keempat. Udah mulai ada bukaan 1, 2 nggak berubah. Akhirnya air ketubannya dipecahin sama dokter. Jadi kayak akhirnya lahir, El. Lahir. Nangis. Apa yang kamu rasain? Lahir itu setelah 4 hari akhirnya kan mulai ngerasa kontraksi. Itu akhirnya disuntik lagi epidural. Jadi tuh udah ada 6 jarum di tubuh tuh nempel semua gitu. Terus udah gitu akhirnya mulai ngeden. Proses ngedennya sendiri 4,5 jam. Jadi iya udah gitu. Terus udah gitu kan ada salah satu obat yang masih terus ngalir itu bikin ngantuk. Jadi setiap 3 kali ngeden itu ketiduran. Oh, oke. Jadi tiap ngeden dibangunin. Siapa aja yang mendampingi kamu di situ waktu itu? Keluarga. Suami juga? Ketawa sih. Berharap sih dia ada. Di saat proses kamu berjuang. Itu nggak apa-apa, itu nggak usah dibahas. Terus udah gitu udah mulai kepalanya nongol, udah senangnya ajubilah tapi tetap ketiduran. Udah sampai kepalanya nongol itu. Langsung, ibu bangun, anak kepalanya udah di luar. Lebih kuat lagi. Udah mau benar-benar keluar nih gitu. Udah semakin kuat. Akhirnya rasanya tuh ketika kepala udah keluar, terus keluar lagi badannya, itu rasanya kayak surga dunia, kayak plupuk. Iya, rasanya Iya kan?
pelupuk. Terus kamu apa? Tidur lagi? Nggak tidur, udah seneng banget. Udah ketiduran ya. Oke. Baik, tepuk tangan dulu dong untuk Jessica Iskandar. Oke, sebelum supaya dia nggak ketiduran, kita masuk ke dalam segmen tanya jawab dalam bentuk fitnah atau fakta. Baik, silakan Ali masuk ke sini. Oke, ini Aron ya. Aron. Silakan duduk di hot seat. Aron. Oke, Jessica Iskandar, apakah ini fitnah atau fakta? Apa itu? Bahwa kisah pacaran antara Jessica dan Olga hanyalah settingan semata. Fitnah atau fakta? Fitnah atau fakta? Ngerti nggak maksudnya? Tapi nggak pacaran sih memang, tapi dibiarkan saja itu berkembang. sayang. Oh, tapi sayang. HTS. Apa tuh? Hubungan tanpa status. Iya. Jadi itu adalah kisah gimmick ya, gitu ya, kurang lebih ya. Tapi nggak gimmick sih, sayang aku. Oh, sayang tapi nggak pacaran. Gitu Tapi ya? nggak pacaran. Oke, cuman mesra aja di panggung ya. Jadi fitnah atau fakta? Gimana jadi? Jadi? Ya udah, selanjutnya. Fitnah atau fakta? Apa? Bahwa kamu dibayar 500 juta untuk menampilkan foto El Barak Alexander. Fitnah atau fakta? Bilang Fitnah dong. apa fakta nih? Ini mah berarti jawabannya udah iya apa enggak? Ya iya apa enggak? Ya, jangan. Apa sebenarnya bukan segitu, 1 miliar ya? Tadi kejar-kejar orang Pajak. pajak. Fitnah. Ya udah, kata dia fitnah, ya udah, kita percaya nggak sih? Nih, ngomong apa aja orang tetap nggak percaya. Pertanyaan selanjutnya, fitnah atau fakta? Bahwa Jessica Iskandar masih berjuang untuk mendapatkan Ludwig kembali. Alasannya begini, siapa sih seorang ibu yang nggak pingin anaknya disayang bapaknya? Pasti. Apapun itu, seorang ibu pasti memperjuangkan hak-hak anaknya. Tapi bagaimanapun nanti, biar waktu yang menjawab. Mudah-mudahan kalau bapaknya bisa diberi kesadaran kan, ya kita syukur alhamdulillah. Tapi kalau misalnya enggak, ya mungkin takdir berkata lain. Mudah-mudahan nanti ada jalan yang lebih baik. Amin. Oke. Kalau sebagai seorang ibu tuh ya, ada masa-masa dimana ketika lihat anak lagi tidur gitu ya. Oh, seneng banget. Senang. Apalagi kalau selimutnya melorot, terus kita benerin kayak di film-film. Oh, gitu ya. Good night sayang, gitu. Tapi kamu sempet nggak sih berpikir ketika kamu membetulkan selimut anakmu, terus kamu berpikir bahwa, dan kamu berpikir bahwa kamu juga punya masalah dengan bapaknya gitu. Apa yang kamu rasakan saat itu? Kalau udah sampai rumah, segala masalah tuh aku berusaha untuk simpan di luar pintu. Jadi begitu aku masuk ke dalam rumah, aku udah jadi seorang ibu yang bahagia, yang bersyukur sudah diberikan malaikat kecil sama yang di atas. Jadi semua masalah biar nunggu di depan pintu aja. Ada perasaan sedih nggak sih melihat bayi itu kan kayak nggak berdaya, tidak berdosa gitu ya? Yang kamu bilang tadi, kamu ingin anak kamu tumbuh juga ada bapaknya di sampingnya. Apa perasaan kamu? Terkadang ya nggak bisa bohong. Memang kalau ngelihat anak sebegitu nggak berdayanya, sebegitu bergantungnya sama orang tuanya, kan sedih juga gitu. Tapi dibalik semua yang terjadi ya justru bikin aku semakin kuat kalau oke, mungkin kalau Tuhan udah ngasih jalan yang seperti ini, aku harus berjuang gitu. Bagaimanapun juga, ini kan hidup, jadi harus dijalanin. Nggak mungkin kita hidup maunya sedih-sedih aja gitu. Yang kalau udah terjadi kayak gini ya harus bangkit. Walaupun kamu sempat menangis beberapa hari ketika menerima surat dari pengacara itu. Iya, nangis ASI nggak keluar. Makin stres karena anak jadi nggak makan. Sejak saat itu ya udah, apapun itu silahkan nunggu depan pintu. Tapi kan kalau marah, kecewa, sedih terus nggak akan merubah. Kedepannya jadi lebih baik. Kamu simpan, kamu tipe yang kamu simpan sendiri atau kamu ceritakan ini ke orang lain, kegalauan hatimu ini? Tipe yang
simpen sendiri tapi nggak dipikirin. Jadi biarin aja, selama itu nggak ngeganggu aku ataupun anak aku, kita baik-baik aja. Ya udah, biarin masalah itu selesai sendirinya dengan waktu gitu. Biarlah retorika misteri waktu yang akan menjawabnya. Iya. Oh my god. Vicky Prasetyo itu ya. Oke. Tadi kan kita ada suatu bintang tamu yang akan kita datangkan ke sini. Ini adalah waktunya yang tepat untuk menghadirkan dia kembali. Siapa Tapi Jedar harus menebak. Tutup mata ya. Oke, harus. Tadi kan sudah lihat bibirnya ya kan? Jadi sekarang kamu raba bibirnya. Oke, silakan masuk. Silakan masuk. Oke. Ya baiklah. Silakan Ika, boleh kamu raba bentuk bibirnya. Oke. Oke, dah. Ya. Udah. Nih, kok mainannya begitu sih? Coba deketan. Cium baunya. Ketek. Aku nggak tahu nih. Menurut kamu dia ganteng nggak? Mang Jerman mancung. Ganteng nggak dia? Ganteng, oke. Jessica, menurut kamu dia terkenal nggak? Nggak tahu. Menurut kamu aja dari wajahnya, kira-kira dia mungkin terkenal atau enggak? Oh, pegang tangan. Coba. Kira-kira dia terkenal nggak? Kok nggak ada cincinnya? Oh. Cium bau tangan, Bu, cium bau tangan. Bau Sekali lagi. Wah. Jessica. Jessica. Tadi dikira siapa? Ludwig ya? Ludwig. Lagi di Jerman, ini mah Indonesia. Tepuk tangan untuk Billy. Halo Billy. Bang Billy. Silakan duduk. Gimana nih? Kenapa sih ngomongin apa sih kafe ini? Ya ngomongin apa tadi lu sebut apa? Ludwig. Ludwig. Nah, lu mah ingetnya duit mulu lu Ludwig. Apa sih dia namanya? Ludwig. Ini tadi masa kamu nggak ada, emang dia nggak ada mirip-mirip sama Olga ya? Kan dia nggak tahu, tapi kan tadi dia matanya ditutup, dia kan nggak tahu. Oh, nggak tahu ya? Nggak kebayang siapa? Nggak kebayang. Coba kita lihat, tahu nggak sih bahwa Jessica ini rindu sekali sama abang kamu, mau dia mau jenguk aja nggak boleh masuk, gimana sih? Coba kalau nggak percaya. Bukan nggak boleh masuk. Apa? Bukan nggak boleh masuk. Kenapa? Emang momennya belum tepat, Kak Feni. Oh gitu. Nggak, kita pengen ngeliatin ini loh, momen kerinduan Jessica Iskandar kepada Olga seperti apa. Yuk kita lihat bersama. Olga Syahputra, komedian dan presenter yang penuh keceriaan, keluguan dan terkenal ceplos-ceplos ini bahkan masih bersemayam di hati seorang Jessica Iskandar alias Jedar. Bahkan mereka dikabarkan sempat akan menikah di tahun 2012 lalu. Pribadi yang Jessica Iskandar anggap guru dan lebih dari sekedar pacar ini telah berhasil menceriakan kegalauan hati Jedar. Bahkan di buku keduanya yang laris Bak Kacang Goreng, Jedar mengungkapkan betapa sayang dan berartinya sosok Olga Syahputra dalam kehidupannya. Hingga beredar kabar Olga Syahputra lebih cocok menggantikan sosok Ludwig alias papa baru untuk El Barak. Kerinduan yang amat mendalam dirasakan Jessica terhadap Olga. Dari April 2014 lalu, Olga sempat koma dan berjuang antara hidup dan mati dalam melawan sakit radang otak dan kanker yang ia derita. Tak kuasa melihat sang pujaan terbaring tak berdaya, bunga tanda cinta pun dikirimkan Jessica di masa pelariannya di negeri Paman Sam pada bulan April lalu. Rasa rindu dan kepedulian yang menggelora, Jessica Iskandar pun sempat menjenguk Olga di bulan September. Namun sayang, kasih tak sampai. Jessica gagal bertemu Olga. Kerinduan pun semakin menuju klimaks. Kini sang pujaan hati makin stabil dan sudah bisa berbicara lancar. Di tahun 2015 nanti telah siap kembali ke tanah air. Akankah Olga Syahputra menjadi papa baru bagi El Barak kelak? Selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Kalau reaksi Billy gimana? Tahu dia jadi ibu? Kaget.
Enggak, speechless. Kalau bahasa Inggris speechless. Speechless. Tadi ada yang bilang katanya Olga pengen gantiin bapaknya Banyak El. orang yang bilang. Banyak orang yang bilang lebih cocok Olga jadi bapaknya El. Iya. Lu enak banget bikin anak sama orang lain, bapaknya Olga. Lagi itu Billy pernah ke apartemennya JSJ. Habis pulang acara sore. Tiba-tiba dia di rumah tuh dia nggak minum dulu, nggak makan dulu, langsung ke bayinya, langsung disusuin gitu. Itu ibu yang luar biasa. Hebat ya. Kalau Olga sekarang apa kabar si Billy? Olga, ya kalau Billy sih selalu bilang Olga kan baik. Iya. Mudah-mudahan itu suatu doa ucapan Billy gitu loh. Apapun yang Billy ucapkan suatu doa, ya baik dan baik lah. Tapi itu kan harapan Billy. Harapan Billy. Kalau kondisinya apakah sudah ada perubahan atau masih seperti kemarin? Kalau boleh jujur kan Olga kan penyakitnya nggak mudah atau nggak ringan. Penyakit yang sangat berat untuk dialamin Olga sendiri, maksudnya apa ya, perlu proses lah. Billy selalu bilang perlu proses. Orang sakit kan nggak langsung sembuh, tapi emang ini benar-benar makan waktu yang cukup lama banget sih. Emang orang kan pasti bertanya-tanya dalam hati kenapa sih Olga, tapi emang dari pihak keluarga nggak ada yang menyembunyikan atau menutup benar-benar keadaan real. Olga benar-benar sakit, dengan keadaan sakit perlu proses lah. Mudah-mudahan suatu saat. Jadi bukan disembunyikan tidak, tapi memang ini masih proses gitu ya. Kan ini berjalan waktu juga panjang juga ya. Benar. Sudah hampir 7 bulan. 7 bulan begitu. Nah, apakah Billy ini juga turut secara ekonomi juga bekerjaan dengan waktu ini, karena kan tidak sedikit juga gitu yang dikeluarkan. Kalau untuk hitung-hitungan, mohon maaf, kalau untuk hitung-hitungan sebenarnya sih pihak keluarga atau pihak Billy pribadi nggak masalah buat biaya keluar gede atau kecilnya demi kesembuhan Olga, apapun kita lakukan lah. Tapi kalau dibilang mahal, ya tahu sendirilah kalau perobatan di luar negeri pasti mahal banget. Apalagi kan perawatan Olga kan cukup luar biasa. Banyak perlu obat-obatan, terus ruangan-ruangan yang cukup lumayan. Nah itu seperti mahal. Yang kemarin Farhad Abbas sempat membuat tweet tentang kondisi Olga gitu. Apa komen kamu? Komen aku? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa, nggak masalah komen. Pendapat orang kan pasti beda-beda, pemikiran tidak ada orang. Sakit hati bahwa dia sempat mengatakan Olga seperti dianggap sudah tidak ada karena keluarga tidak memberi kabar dan lain sebagainya. Sebelum masuk di dunia entertain diajarin sama Olga, kalau masuk di dunia entertain harus kuat-kuat. Tapi kalau dari pihak keluarga Billy nggak tahu, dari mama bapak tuh pasti sedih. Apalagi dari pihak manajemen Billy, Mafera manajer Billy khususnya, itu pasti sedih dengan berita-berita yang Farhad bilang kayak gitu. Tapi kalau buat Billy pribadi, Billy nganggep ini pasti di luar sana manusia pasti pemikiran nggak ada yang sama dong, pasti ada sifat-sifat yang baik atau enggaknya kita nggak tahu. Diamin aja ya. Tapi kalau menurut Billy pribadi, dia mau ngomong apa Billy nggak peduli. Ibarat kata bahasa Inggrisnya, no problem, thank you very much. Ya. Oke, bye thank you. Terserah lo mau ngomong apa gitu. Tadi kan Billy mengatakan bahwa dia pernah melihat Jessica Iskandar menyusui ya. Apakah dia pernah melihat sosok perempuan yang satu ini? Kita lihat. Tuh lihat. Oh. Bawa El. Agak serem ya dia ya. Dia lagi bawa apa sih tuh? El di mana? El di mana? Di rumah. El di rumah kok ada di sini, dicolong kali ini sama cewek ini. Tuh. Serem ya tuh cewek ya, rambutnya panjang begitu ya. Jangan kemana-mana, tetap di Rupi. Oke pemirsa, masih di Rumpi. Sekarang saya akan membuka rahasia karena ini no secret. Siapakah bintang tamu misteri kita yang tadi gendong-gendong bayi rambutnya panjang? Langsung saja kita panggil, inilah misteri guest kita yang kedua. Jangan dong. Bungkus satu tunggu 1000 kalau Ini baribu hijab. Kartika, ya, kalau kamu lihat sosok Jessica Iskandar ini seperti apa sih? Sekarang? Kalau sekarang sih sosoknya berubah banget. Keibuan, lebih sabar, lebih dewasa. Kalau dulu kayak apa emang? Dulu kan sebelum nikah kan masih anak muda banget jiwanya. Sekarang juga masih muda. Jadi yang membuat dia berbeda. Ini kalau orang nggak ngerti pulang aja deh. Nggak nyampe obrolan
Kartika, apa yang paling kamu banggakan dari sosok temanmu ini? Yang bangga banget sih, dia bisa jadi perempuan yang bisa menginspirasi orang lain dengan bukunya juga gitu. Buat aku sih, setelah baca bukunya ya itu tadi sih, aku aja orang terdekatnya bertanya-tanya, ini loh aja yang bikin gitu, lebih yang kayak nggak mungkin Jessica yang bikin orang lain. Jessica dia yang bikin. Dia cuma numpang nama doang, jedar Jessica Iskandar, otaknya orang lain. Acara talkshow suka nih ngomong-ngomong. Lo kebiasaan di acara talkshow yang ala-ala sih, ini apa kebenaran tuh? Kamu kan kalau diwawancara di beberapa pada saat launching juga, ketika menyebut sosok laki-laki itu, yang emosi tuh kamu banget gitu loh. Kenapa sih kamu harusnya dia emosi, aku bingung dia nggak ada emosi. Dia ternyata bukan nggak cuman kalau orang bilang dia nggak punya pikiran, ternyata dia juga nggak punya emosi. Dia sabar banget sih tapi soalnya Kartika enggak lah, mungkin sebagai sahabat, orang terdekat, ngelihat kehidupannya dia mungkin lebih ke apa ya, sebagai perempuan mungkin Mbak Pening greget sendiri sih ngelihat ada sosok seperti itu gitu. Saya nggak tahu makhluk apa itu, tapi sosok. Tapi kamu pernah ketemu sama cowok itu? Pernah ya, Ji? Pernah kamu kenalin? Terus kamu dan Jessica sering curhat juga cerita ke... bisa cerita dari matanya juga udah kebaca kayaknya. Udah tahu. Jadi maksudnya ya mungkin karena aku lebih paham gitu. Dianya ngeliatnya, dianya sabar. Bukannya jadi aku nyikut reda, malah makin ngelihat kayak dia apa ya? Kamu merasa dia perlu dibela gitu? Enggak sih, dia juga nggak minta dibela. Dia nggak pernah yang namanya nangis-nangis. Dia bukan tipe orang yang dramatis yang memojokkan pihak laki itu gitu, nggak sama sekali. Bahkan dia bilang sama kita, ceritanya berusaha untuk tetap kelihatan baik. Tapi kan kita bukan orang bodoh yang terima semua seperti itu aja gitu. Tapi kita juga bisa melihat, menilai, mempelajari kenyataan itu seperti apa gitu. Ternyata tidak seperti yang dia ceritakan. Dia selalu bicara positif, hal positif tentang pria itu. Tapi ternyata ya aku juga tahu gitu, yang ternyata tuh nggak seperti itu kok pembicaraan yang dia bicarakan ke kita, tapi dengan kenyataannya berbeda gitu. Aku sampai kayak, Ji udah dong cukup gitu. Kayak aku sampai kadang-kadang apa ya, kenapa aku bilang pengecut, di mata aku, dari sisi pandang aku, memang dia seorang pria pengecut buat aku gitu. Karena tidak pernah muncul dan berbicara langsung. Yang bikin makin kelihatan pengecutnya dengan adanya gugatan yang dia layangkan gitu. Terus apa ya, dengan gugatan itu tuh gugatan konyol gitu loh. Maksudnya Jessica pun cukup tahu ya, Jessica tuh nggak nuntut apa-apa sama sekali. Dia nggak menuntut apa-apa, dia cuma minta tuntut kasih sayang untuk buah hati mereka, udah itu doang. Ya itu tadi sih hebat untuk Jessica, yang nggak mau buka mulut, yang nggak mau berbicara secara langsung. Makanya aku tuh salut banget sama dia. Aku sampai suka marah-marah sama DJ, bongkar, kasih tahu gitu, kayak keluarin semuanya gitu. Kenapa kamu tidak memilih untuk diam saja? Atau karena kamu memang orangnya seperti itu? Alasannya pertama anak. Karena anak aku kan pasti nanti besar, pasti cari tahu. Aku nggak mau dia taunya dari orang lain yang belum tentu omongannya tuh 100% benar. Kalaupun nanti dia besar dan cari tahu, dia bisa langsung tanya ke aku ceritakan yang sebenarnya. Semuanya udah aku clipping, kamu bisa baca sendiri. Nah, ini dia gitu. Yes, good mami. Oke, satu lagi tamu istimewa ini buat Jessica Iskandar ya. Ini orangnya ganteng banget. Ya, saking gantengnya sampai ada yang tergila-gila padanya. Dia dekat sekali dengan Jessica Iskandar. Langsung kita tanya dulu ya. Oke, mystery guest. Kamu kan orangnya dekat sekali dengan Jessica Iskandar ya. Oke, pertanyaan saya untuk kamu, untuk menguji seberapa dekat dirimu dengan Jessica Iskandar. Mana yang lebih kamu setujui? Jessica Iskandar dengan Olga, Ludwig, atau Bara Tabu Bolon? Dari tiga itu mana menurut kamu yang karakternya lebih cocok sebetulnya untuk Jessica Iskandar? Siapa ya? Tanya aja langsung sama orangnya. Yang mana, Jess? Olga dia mah. Oh iya, lebih kayak Olga ya. Kamu udah tahu kalau ini siapa bintang tamunya? Udah. Siapa? Erik. Erik. Sini dong. Gara-gara bini. Jessica tahu yang ngomongin tadi. Merusak acara lu, Bil. Oke, silakan Erik duduk dekat sini aja.
jangan dekat Olga. Oh, dekat Olga? Billy. Olga dekat Billy. Aduh maaf Billy. Kakak Erik ini adalah kakak ya. Kakak dari Jessica Iskandar ketika dia menghadapi persoalan yang tidak ringan seperti ini. Apa sih yang kamu rasakan sebagai seorang kakak? Yang jelas sih turut prihatin, tapi ya semuanya pasti ada jalannya. Kamu marah nggak sih adik kamu diperlakukan seperti itu? Sempet pas dengar marah, kecewa, tapi mungkin ini kayak dijadiin satu pembelajaran aja, satu masalah yang datang menjadi satu pengalaman yang bagus dan bisa dijadiin pelajaran. Cuma mungkin kalau untuk sekarang ini saya boleh bilang keibuannya tuh semakin melekat ya, semakin kuat ya. Semakin kuat. Kamu menyangka nggak sih adik kecil kamu ini bisa jadi seperti ibu yang seperti itu gitu? Pertamanya kan enggak ya, mungkin dari sisi umur dia juga gitu. Tapi ya itu tadi, mungkin kita nggak akan pernah tahu kalau misalkan nggak datang ke kita gitu, kita nggak mencoba, kita nggak dapet, itu pasti kita nggak akan tahu. Ya, baiklah. Ini buat teman-teman yang tahu Jessica Iskandar gitu ya. Kartika Putri, satu kata untuk Ludwig yang cocok buat kamu apa? Sama. Pengecut. Kalau buat Erik, satu kata yang cocok untuk menggambarkan Ludwig. Samain aja Erik udah. Udah lah beda-beda. Mengecewakan. Gue, loh, satu kata buat lu quit. Lu bukan jiwa laki, bro. Satu kata. Satu Bil. Bukan jiwa laki itu berarti apa kalau bukan jiwa laki? Cucok. Kalau Jessica, kalau kamu bisa menggambarkan satu kalimat kalau kamu untuk Ludwig apa? Mungkin mantan suami ada, tapi nggak ada yang namanya mantan anak. Catat itu lu. Tuh, dengerin, Wik. Kalau lu sebagai cowok sejati, lu hadapi. Bang Billy berani kalau ketemu? Nggak berani. Oke, baiklah, kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi dengan Jessica Iskandar, kakaknya, sahabatnya, dan ini entahlah siapa ini selain berikutnya. Tetap di Ruby. Pemirsa, Kak Ros di sini menghadirkan sesuatu yang spesial di penghujung tahun 2000. Sebuah prediksi kemungkinan apa yang akan terjadi tahun 2015, dan sudah hadir bersama saya ini adalah Mas Afin. Ya, Mas Afin ini adalah seorang tarot reader. Dan kita akan melihat seperti apa sih kisah cinta Jessica Iskandar di tahun 2015. Mudah-mudahan baik. Orang gimana caranya? Jessica bantu saya ya. Dibagi 3 pakai tangan kiri. Lihat tangan kiri. Bismillah. Mudah-mudahan baik. Coba tolong kasih aura positif semuanya. Bagi 3. Itu caranya. Bagaimana? Untuk kisah percintaannya dia. Banyak yang sudah dilalui dalam 1 tahun terakhir. Merasa emosi, merasa air mata, tapi juga ada banyak kesenangan yang sudah dilalui. Untuk kedepannya, alangkah baiknya merelakan apa yang sudah ada. Seperti itu. Oke, jadi apakah ada kemungkinan dia akan kembali bersama pasangannya sekarang? Masih bisa diikhtiarkan secara pribadi. Selama masih ada niat dan itu niatan baik, di sini masih terbuka jalan. Dari Jessica atau dari Jessica? Dari pihak sana? Adanya campur tangan pihak lain yang membuat ini semua terjadi. Jadi sebaiknya memang komunikasi secara pribadi. Komunikasi secara pribadi. Oke. Jauh lebih saya sarankan. Tapi pada intinya dari pihak sana mau pengen balik gitu sama Jessica. Pribadinya iya. Oh, secara pribadi. Secara pribadi. Ada pihak lain. Karena faktor ada pihak lain. Iya. Berarti harus gentleman aja ya. Seharusnya seperti itu. Tapi lebih baik kalau kedepannya bersama, apa lebih baik kalau direlakan saja? Iya. Oke, selanjutnya lagi.
Akan banyak perjuangan yang harus Jessica tempuh ke depannya seandainya mau diteruskan. Akan banyak hal yang harus direlakan juga. Apakah mampu Jessica dikembalikan kepada Jessica-nya? Tapi sisinya lebih baik direlakan atau dipertahankan? Iya, Lebih baik direlakan. masa depan anak? Untuk masa depan anak, dia akan menjadi orang yang cukup hebat, setegar ibunya. Amin. 2015 akan seperti apa buat Kehidupan Jessica. Karir atau percintaan? dua-duanya? Dua-duanya. Karena sudah banyak hal yang dialami, Jessica saya lihat sudah banyak belajar. Insya Allah dalam 2015 banyak hal baru yang lebih bisa dijalani dengan baik. Baik itu karir maupun dalam memanage emosi. Memanage emosi. Karena saya lihat di sini Jessica cenderung labil dalam menghadapi sesuatu. Apa yang bisa membuat dia move on dan mengikhlaskan ini? Anak. Iya. Ya itu yang terjadi sekarang. Hanya itu. Iya. Hanya itu. Wow. Ada terbesit pikiran untuk memperbaiki semuanya secara personal. Tapi terlalu banyak hal yang harus dipertaruhkan. Emosi, tangisan, dan apakah perjuangan itu menghasilkan, itu yang tidak tentu. Seperti itu. Akan banyak sekali laki-laki yang mencoba deketin si Jessica. Cuman sampai nanti pun kelihatannya belum sampai dia siap. Sampai dia siap. Kalau untuk sementara ini saya lihat masih belum mampu dia membuka hati. Masih sedih. Baru sebentar ya. Masih cinta. Masih cinta. Masih cinta sama anak kali. Masa bisa aja. Iya benar masih cinta. Masih nggak, J? Move on kali, J. Iya. Bilangnya enggak. Cinta sama anak 100% ya. Iya. Dia akan move on walaupun ada banyak cowok tapi hatinya masih tertutup dan tunggu dia bagaimana siap untuk. Iya. Jessica, apa harapan kamu di tahun 2015 yang akan terjadi dalam dirimu? Anak sehat, semuanya lancar, bisa ngebesarin anak baik-baik aja, bisa jadi ibu yang baik buat anaknya. Terus pengen konser juga berjalan lancar, nanti ada di Korea dan di Sydney. Baiklah. Iya. Bapak punya mimpi ya kan? Harus. Terima kasih, akan kembali lagi di segmen terakhir. Kita akan memberi kesempatan kepada bintang tamu saya untuk membuka rahasia yang terpendam. Selain berikut ini tetap di Rupi. Oke, sekarang kita beri kesempatan 30 detik untuk Jessica Iskandar mengungkapkan sebuah rahasia tentang seorang Jessica Iskandar yang belum diketahui oleh banyak orang. Silakan, 30 detik dari sekarang. Aku itu waktu hamil itu aku jarang banget mandi karena mungkin bawaan bayi laki-laki kan, jadi demennya tuh apalagi di Amerika dingin, di Jepang dingin, jadi kadang tuh mandinya 2 hari sekali gitu. Terus sekarang aku makannya bisa sehari itu bisa 5 kali 6 kali karena nyusuin bawaannya lapar terus, jadi kemana-mana makan gitu, nggak pernah ngerasa udah masih banyak. Baik, terima kasih. Saya Kak Ros hari ini mengapresiasi sekali kehadiran Jessica Iskandar di acara Rumpi, karena memang ketika pertama kali acara ini muncul, wartawan tanya, Kak Ros kira-kira bintang tamunya akan seperti siapa? Apakah bintang tamu yang akan sulit hadir di mana-mana? Pada saat itu Jedar tidak mau diundang dan tidak mau diwawancara oleh apapun gitu. Saya bilang saya ingin mewawancara Jessica Iskandar dan saya menghargai ketika dia tidak mau berbicara mengenai kasusnya, dan saya apresiasi sekali Jessica Iskandar akhirnya datang ke Rumpi dan berbagi banyak sekali kisah yang banyak hal tentang dirinya yang barangkali selama ini kita belum tahu. Tepuk tangan sekali lagi. Sukses untuk bukunya, sukses untuk karirnya ke depan, dan sukses untuk percintaan. Dan demikianlah pemirsa, bahwa perjalanan hidup kita pahit manisnya adalah sesuatu sebetulnya seperti tempaan. Mutiara itu bentuknya begitu indah,
itu sebetulnya adalah luka yang menumpuk. Tetapi luka itu kemudian menghasilkan sebentuk mutiara yang begitu indah. Demikianlah Jessica Iskandar. Jumpa lagi di acara Ruby bersama saya Kak Ros. Ruby, no secret.